hari ini kita mau belajar firman Tuhan kembali. Buka Alkitab saudara, Injil Markus pasal yang kelima, kita baca di ayat 25 sampai dengan ayat 29. Sekali lagi Markus pasal 5 ayat 25 sampai 29. Firman Tuhan berbunyi demikian. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjama jubahnya. Ayat 28, sebab katanya asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin. Ya, saudara, ini kisah tentang seorang perempuan yang Alkitab berkata 12 tahun pendarahan. Orang ini rupanya dulu punya banyak uang. Kok Pak Firly bisa tahu? Ya, karena Alkitab juga berkata bahwa orang ini berobat di berbagai tabib. Ya, orang bisa berobat berulang-ulang di berbagai tabib. Tentunya orang ini punya banyak duit dulunya. Tapi semuanya habis dipakai untuk berobat. Nah, setelah semuanya habis, bukannya sembuh, malah kondisinya Alkitab berkata di ayat 26 tadi, keadaannya semakin memburuk. Ya. Nah, hari ini mungkin Anda dan saya tidak mengalami sakit pendarahan seperti apa yang dialami oleh wanita ini. Tapi mungkin kondisinya berbeda, tapi apa yang kita rasakan hari ini, mungkin kita juga merasakan yang sama. Pak, keadaan saya hari ini semakin memburuk. Ada yang berkata, Pak, ekonomi saya semakin memburuk. Padahal Pak, saya sudah lakukan apa saja untuk bisa membuat pekerjaan saya jalan, untuk bisa membuat usaha saya jalan. Tapi kenyataan segala usaha saya pada akhirnya tidak ada faedahnya dan kondisi ekonomi saya hari ini semakin memburuk. Sama dengan yang dihadapi oleh wanita ini. Keadaannya semakin memburuk. Mungkin ada juga berkata, Pak, saya sudah berusaha jadi suami yang baik supaya rumah tangga saya bisa utuh, Pak. Saya sudah berusaha jadi istri yang baik supaya rumah tangga saya bisa bahagia, Pak. Saya udah berusaha, Pak, jadi suami yang baik supaya rumah tangga saya bisa dipulihkan Tuhan. Saya udah berusaha jadi istri yang baik supaya Tuhan memulihkan rumah tangga saya. Tapi beberapa orang berkata segala usaha yang saya lakukan, saya udah mengalah, Pak. Ya, saya udah lakukan ini dan itu, Pak, tapi nggak ada faedahnya. Kondisi rumah tangga saya hari ini semakin memburuk di ujung tanduk, Pak. Ya. Dan mungkin ada orang berkata juga, Pak, saya mungkin gak sakit pendarahan, tapi saya ngalami sakit hari ini. Ya, dokter udah memvonis gak ada harapan untuk saya sembuh. Saya udah coba, Pak, baik dari obat herbal. Ya, saya udah coba minum ini, minum itu. Teman saya suruh saya minum ini, makan itu. Tapi bukannya tambah baik, Pak, tapi kondisi semakin memburuk. Kesehatan saya semakin memburuk hari ini. Nah, hal-hal yang Anda hadapi bisa saja semakin memburuk. Sama halnya dengan apa yang dihadapi oleh wanita ini. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, seperti apa yang kita baca dalam Alkitab. Kondisi boleh semakin memburuk, keadaan boleh sangat buruk sekalipun. Tapi Tuhanmu, sekali lagi, Tuhan Yesus sanggup mengubah keadaan terburuk apapun, diubah menjadi mujizat, diubah Tuhan menjadi sesuatu yang luar biasa, yang indah di pemandangan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu hari ini dengarkan baik sekali lagi, ya. Apapun situasimu, kondisimu, ya, Tuhanmu, Tuhan yang Anda sembah, Tuhan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, perhatikan baik-baik apa yang wanita ini lakukan ketika keadaan yang dia hadapi semakin memburuk. Yang pertama adalah begini, ketika kondisi semakin memburuk, wanita ini tidak putus harapan. Ya, wanita ini tidak putus harapan, tidak putus asa. Pak, buktinya apa wanita ini tidak putus asa? Ya, lihat, dia udah habis uang, dia sudah segala-galanya dia udah coba, tapi dia tidak pernah berhenti mencoba. Ya,
Makanya ketika dia dengar berita tentang Yesus, dia coba lagi. Ya, hari ini banyak orang sudah tidak mau mencoba lagi. Kenapa? Mereka berkata, percuma Pak, saya udah bolak-balik mencoba, tapi hasilnya nggak ada. Kalau saudara lihat wanita ini, dia berulang kali mencoba. Bercoba berbagai tabib, gagal. Dia coba lagi, gagal. Coba lagi, gagal. Sampai dia dengar tentang Yesus, dia coba lagi. Dan itu tandanya dia tidak putus asa, dia tidak berhenti mencoba, dia tidak putus harapan, dia tetap melakukan apapun yang bisa dia lakukan. Ya. Setelah dengar ada sebuah lagu yang pernah berkata begini, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Ya, wanita ini coba semua yang dia bisa. Ada orang hari ini kondisi semakin memburuk, dia udah berhenti, lalu dia sudah malas untuk melakukan apa-apa. Dia berkata, Pak, saya tinggal tunggu mati aja Pak. Saya tinggal tunggu mati usaha saya tinggal tunggu mati rumah tangga saya tinggal tunggu mati semua hal-hal yang saya hadapi hari ini. Tinggal tunggu mati. Ya. Wanita ini tidak pernah tunggu mati. Dia tidak menyerah dan dia terus berusaha. Karena itu hari ini apapun kondisimu, ayo bangkitkan semangatmu kembali. Dan engkau berkata, kondisiku boleh semakin memburuk, aku mungkin bolak-balik gagal, tapi aku percaya bersama dengan Tuhan, aku mau coba lagi, jalan lagi. Karena selalu ada harapan dalam tangan Tuhan. Kalau dulu engkau gagal, bukan berarti hari ini engkau gagal. Kalau hari ini engkau gagal, bukan berarti besok engkau gagal. Karena itu bangkitkan pengharapanmu. Tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Karena pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Yang percaya katakan amin. Wanita ini tidak putus harapan. Dia tetap mencoba, dia tetap berulang kali mencoba. Bahkan sampai dia dengar tentang Yesus, dia coba lagi dan dia coba lagi dan boom, mujizat terjadi. Saya nggak tahu Anda sudah mencoba berapa kali. Tapi kalau Anda berkata, Pak, saya sudah 100 kali mencoba, tetap gagal Pak. Saya mau berkata kepada Anda hari ini, coba yang ke-101. Saya bisa dengarkan amin. Pak, saya sudah 101 mencoba, tapi tetap gagal. Coba yang ke-102. Haleluya. Pak, saya 102, coba ke 110, coba ke 120. Terus coba sampai engkau lihat mujizat terjadi dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Saya mau tunjukkan ada satu ayat yang bagus sekali dalam Alkitab, dalam 2 Samuel 12, ya. Lihat. Ayat yang ke-21 mulai. Ini kisah tentang Daud ditulah atau anaknya ditulah dan sakit dan harus mati. Ini berkaitan dengan perzinahannya dengan Batseba, ya. Nah, firman Tuhan berkata begini, berkatalah pegawai-pegawainya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis, tetapi sekarang anak itu mati, engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Nah, saudara lihat, ini memang anak yang Tuhan sudah berfirman harus mati. Tapi perhatikan baik-baik, Tuhan berfirman harus mati aja, Daud tidak putus asa. Dia tetap berdoa, dia tetap berusaha. Ya, dia tetap berdoa, dia berpuasa supaya Tuhan berbelas kasihan kepada anaknya dan anaknya bisa sembuh dari penyakitnya. Nah, saya mau beritahu kepada saudara, Anda kan gak tahu apa yang Tuhan ingin dalam usahamu. Kalau kau tidak tahu, mari coba lagi. Mari coba lagi. Bangkitkan imanmu, coba lagi, usaha lagi, berdoa lagi. Kalau perlu engkau berpuasa lagi. Bangkitkan imanmu, bangkitkan pengharapanmu. Tuhan bisa pulihkan keadaanmu. Saya bisa berkata amin yang di rumah. Daud sudah tahu anaknya bakal mati, tapi dia tetap fight. Kenapa saudara tahu? Dia tidak putus harapan. Dia tidak putus asa. Dia tetap fight di hadapan Tuhan. Saya mau beritahu, ada hal-hal yang memang tidak bisa kita ubah. Ya, ada hal-hal yang memang tidak bisa kita ubah. Tapi ada banyak hal yang bisa kita ubah. Kalaupun engkau berkata, Pak, ini saya nggak bisa ubah. Dari mana Anda tahu bahwa Anda nggak bisa ubah? Ya, Anda fight dulu dong dengan Tuhan. Seperti halnya Daud.
Dia fight dulu dan pada kenyataannya kemudian dia tidak bisa ubah, ya sudah. Tapi dia tidak putus asa di tengah jalan. Dia tetap semangat, dia tetap lakukan apa yang dia bisa lakukan. Itu namanya dia tidak putus pengharapan. Dia terus mencoba dan mencoba. Saya bisa dengar kata amin yang di rumah. Saudara tahu ada sebuah kisah, ya. Ini kisah tentang binatang. Ada katak yang jatuh di sebuah lubang, ya. Lalu mereka masuk lubang ini cukup dalam dan mereka berusaha lompat dan akhirnya mereka kelelahan dan mereka berhenti melompat. Tapi ada satu katak yang tetap melompat sampai pada akhirnya dia berhasil keluar dari lubang itu. Lalu teman-temannya tanya begini, kenapa? Apa rahasianya? Kenapa kau bisa keluar dari lubang itu? Ya. Kata itu berkata, satu rahasianya, aku tidak akan pernah berhenti sebelum aku keluar. Haleluya. Ya. Dan saya mau beritahu hari ini kepada Anda jangan pernah berhenti sebelum engkau lihat mujizat Tuhan. Katakan amin. Engkau jangan berhenti sebelum engkau lihat jalan keluar dari Tuhan. Jangan berhenti sampai engkau lihat pemulihan yang dari Tuhan. Yang percaya katakan amin.